Alhamdulillah malikil mulki tutil mulka mujril fulki musakhirir raya falikil asbahi dayaniddin rabbal alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan syahadatan addakiruha liyawmi wad'il mizan وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, melalui mimbar khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada jemaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menerus berupaya meningkatkan ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran, keikhlasan hati, istiqomah. Dengan begitu, semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia terutama di akhirat kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, saudaraku seiman dan seakidah, Allah Azza wa Jalla menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar tetap berpegang teguh pada agama yang lurus, yaitu agama Islam, dan istiqomah dalam menjalankannya sampai datang kematian menjemputnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la ta'ghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Ada beberapa pendapat mengenai definisi istiqomah yang dikemukakan para ulama salaf. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwa istiqomah adalah berpegang teguh pada komitmen keimanan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Umar bin Khattab berpendapat bahwa istiqomah ialah konsisten, perintah pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan sedang Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah ialah istiqomah dalam menjalankan kefarduan dan kewajiban, tetap bersemangat baik perkataan, perbuatan, dan tujuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa istiqomah adalah memegang teguh perjanjian ketika di alam arwah
Ada pula yang mengatakan bahwa istiqomah itu memegang teguh komitmen secara lahir dan batin. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, keistiqomahan orang-orang awam secara lahir ialah menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Sedangkan secara batin, yaitu iman dan percaya, dan adapun keistiqomahan orang yang khusus secara lahir adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk keduniaan, perhiasan dan kesenangannya. Dan sedangkan secara batin memfokuskan kenikmatan surgawi dan pada kerinduan dalam sebuah perjumpaan kepada Allah yang Maha Penyayang. Dapat pula dikatakan bahwa istiqomah adalah berpegang teguh pada persoalan keagamaan secara total, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang samar, dan yang nyata sampai mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tetap dan terus istiqomah merupakan kemuliaan, kekeramatan yang terbesar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, istiqomah merupakan sikap iktidal dengan memegang teguh komitmen keimanan, tetap berada di jalan lurus yang diridhoi Allah dengan penuh kesadaran, kewaspadaan, perenungan, tanpa menyimpang dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura 15, "Falidalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang beriman agar terus berusaha mempertahankan dan mengokohkan keistiqomahan dalam menjalankan agama. Dan ketika merasa ada sedikit keteledoran dan kecerobohan, segeralah memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 6, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin." Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, Yahya bin Mu'ad berkata bahwa orang yang istiqomah itu mempunyai beberapa tanda, yaitu yang pertama, selalu berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah tanpa adanya tendensi hati terhadap hal-hal keduniawaan. Yang kedua, memberi nasihat secara umum tanpa disertai kerakusan mengharapkan imbalan atau upah. Yang ketiga, beribadah kepada Allah yang hak dengan hati yang kusuk dan takut terhadap azabnya. Dan yang keempat, mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya di dunia tanpa melihat syahwat. Dan yang kelima, selalu mengingat hari akhir dan tidak melalaikannya.
Barang siapa yang keadaannya begini, maka dia akan mendapatkan berita gembira ketika kematiannya dengan kemuliaan dan kebahagiaan serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil jannati dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku seiman dan seakidah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, ada yang mengatakan bahwa kegembiraan pada saat kematian ada 5 macam, yaitu yang pertama, kepada orang-orang yang beriman secara umum dikatakan, janganlah kamu takut akan keabadian azab, yakni kamu tidak akan abadi dalam azab selama-lamanya. Para nabi dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat kepadamu, dan janganlah kamu khawatir akan kehilangan pahala. Bergembiralah kamu dengan surga, yakni tempat kembali kamu pada akhirnya nanti adalah surga. Yang kedua, kepada orang-orang yang tulus ikhlas dikatakan, janganlah kamu takut akan ditolaknya amalmu. Sesungguhnya amal-amalmu adalah diterima. Janganlah kamu khawatir akan kehilangan pahala. Sesungguhnya pahala kamu akan dilipat gandakan. Yang ketiga, kepada orang-orang yang bertaubat dikatakan, janganlah kamu takut terhadap dosa-dosamu. Sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni, dan janganlah kamu khawatir akan kehilangan pahala yang telah kamu perbuat setelah bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti keburukan-keburukan kamu dengan kebajikan-kebajikan. Yang keempat, kepada orang-orang yang zuhud dikatakan, janganlah kamu takut terhadap penghimpunan makhluk dan penghisapan, serta janganlah kamu takut akan berkurangnya pelipat gandaan pahala. Bergembiralah kamu dengan mendapatkan surga tanpa hisab, dan tidak pula kamu disiksa. Dan yang kelima, kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mengamalkan ilmunya dikatakan, janganlah kamu takut dari kedahsyatan huru hara kiamat.
karena Allah membalas kamu sesuai dengan amal perbuatanmu. Bergembiralah kamu dengan mendapatkan surga, begitu juga para pengikutmu. Saudaraku seiman dan seakidah, sidang Jumat yang terhormat, beruntunglah orang yang di akhir umurnya mendapatkan berita gembira. Berita gembira itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang baik amalnya. Para malaikat akan turun kepada mereka, lalu mereka bertanya kepada para malaikat itu, "Siapakah kamu? Aku belum pernah melihat orang setampan dan seharum kamu." Para malaikat menjawab, "Kami adalah pelindung-pelindung kamu, yakni adalah orang-orang yang menjaga kamu. Kamilah yang menulis amal-amal kamu yang ada di dunia." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, "Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban ini, marilah kita kembali kepada Allah dengan banyak-banyak bertobat kepadanya, dengan banyak-banyak bersedekah, dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini, di bulan Sya'ban, ada satu malam yang mulia, yaitu ada malam nisfu Sya'ban, yang insyaallah akan berlangsung pada hari Sabtu malam. Mudah-mudahan semua amal-amal baik kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan yang mulia. Sidang Jumat yang terhormat, demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat istiqomah memegang teguh komitmen keimanan dan gembira dengan mendapatkan anugerah, kenikmatan dan kegembiraan utamanya setelah kematian kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa farha wa surura, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'alaihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فت أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فارج أمة سيدنا محمد فرجا آجلا يا رب العالمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله